Oh, tes. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Betara Imani dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 1D dengan NPM 257820888. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah program yang dimana program tersebut berdasarkan dari studi kasus sebuah eh, toko jus buah, yang mana toko jus buahnya itu bernama toko jus buah Mbak Rara. Nah, Mbak Rara ini dia kesulitan dalam menghitung harga yang dibeli oleh pelanggan. Jadi dia meminta kita untuk membuat program kasir agar dia bisa mudah dalam menghitung harga total yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Yang pertama, kita deklarasikan integer. Kenapa integer? Karena integer ini adalah tipe data yang memuat data bilangan bulat. Jadi ini bisa digunakan untuk variabel dengan tipe data harga atau jumlah dari sebuah data, lalu total harga, seperti itu. Jadi kita masukkan nama variabelnya. Yang pertama itu adalah harga, jumlah, dan subtotal. Lalu kita buat lagi deklarasi dengan tipe data string. Kenapa kita menggunakan string juga? Karena tipe data ini ialah tipe data yang memuat data sebuah kalimat atau sebuah kata di dalam variabel tersebut. Jadi untuk memasukkan nama-nama buah di program tersebut, kita memerlukan tipe data string. Jadi di variabelnya kita berikan pilihan untuk memilih nama buah-buahan, lalu member, kata ulang, ya, tidak, dan buah. Lalu salah. Lalu deklarasi terakhir itu kita menggunakan data real. Nah, ini adalah tipe data bilangan juga, sama seperti integer, namun real ini untuk bilangan desimal. Seperti untuk menghitung angka lingkaran, rumusnya itu dia 3,14. Jadi untuk menggunakan rumus itu kita maksudnya jika ingin menggunakan rumus tersebut, kita menggunakan tipe data real ini, karena tipe data real itu untuk menghitung bilangan desimal. Variabel yang kita masukkan di sini itu ialah diskon 5, artinya itu diskon 5%, diskon 10, diskon dari 10%, total biaya, dan total diskonnya. Selanjutnya kita masukkan sebuah assignment atau sebuah penugasan. Nah, variabel yang kita gunakan untuk dimasukkan ke assignment ini itu adalah kata atau variabel ulang. Jadi nanti saat kita
menginputkan di variabel ulang, maka nanti dia akan mengekspresikan sebuah kalimat Y. Nah, jadi nanti saat kita menginput di variabel ulang, lalu kita menginput kata Y, maka assignment ini dia akan terpanggil, lalu dia akan menjalankan programnya. Lalu setelah itu kita tambahkan looping statement, yaitu kita menggunakan looping while. Kenapa kita menggunakan looping while? Karena ini untuk melakukan sebuah pengulangan yang dimana berdasarkan kondisinya. Jadi jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengulang program tersebut. Tetapi jika tidak memenuhi kondisinya, maka program akan mengakhiri program tersebut. Di while ini kita akan memberikan sebuah kondisi variabel ulang itu sama dengan huruf Y. Jadi jika variabel ulang itu memenuhi kata Y ini atau sama dengan Y, maka program akan mengulangi program yang kita jalankan atau program yang kita buat. Setelah itu, di bagian true, kita akan masukkan output. Atau kita masukkan program di dalam looping while ini. Output pertama yang kita masukkan itu output bebas. Jadi di sini saya akan membuat tampilannya nanti menjadi sedikit menarik. Lalu kita tambahkan lagi output. Di sini kita akan mengeluarkan output pilihan-pilihan jus buah yang tersedia atau menu-menu yang ada di jus buah sehat Mbak Rara ini. Kita buat ini menu jus buah. Ini kita buat output lagi. Kita masukkan nama buahnya. Nama buah pertama itu adalah alpukat. Yang kedua ada mangga. Yang ketiga ada pisang. Dan yang keempat ada strawberry. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik. Lalu kita setelah kita memberikan output tersebut, kita berikan output lagi, output pilih menu, lalu kita berikan opsi berupa nomor, sehingga nanti input yang dimasukkan ialah sebuah angka. Tapi di sini angkanya bukan sebuah variabel, melainkan sebuah kalimat. Jadi program tidak akan menilai angka tersebut sebagai variabel atau fungsi.
Lalu kita berikan output. Di sini output variable maksud saya kita masukkan input, dan variabel input yang kita berikan ialah variabel pilihan. Setelah kita berikan input pilihan, selanjutnya kita berikan if statement. Nah, di if statement ini itu gunanya untuk memberikan sebuah kondisi. Jadi jika kondisinya sesuai, maka dia akan langsung menuju ke program selanjutnya. Tetapi jika tidak memenuhi kondisi, maka dia akan ke kondisi yang selanjutnya. Seperti ini. Kondisi yang kita berikan adalah variabel pilihan sama dengan angka 1. Di sini kita berikan sebuah assignment variabel buah, ekspresi kata atau nama dari buah tersebut. Ini buah alpukat. Lalu kita berikan assignment lagi sebuah variabel harga. Jadi kita akan berikan harga dari buah tersebut. Ini harga dari alpukat adalah 15.000. Maka nanti jika pelanggan memilih angka 1, maka program akan menilai bahwa angka 1 itu adalah buah dari alpukat. Nah, dan buah dari alpukat itu adalah harganya adalah sebesar 15.000. Terus kita buat lagi if sebanyak 3 karena di sini terdapat 4 buah. Di sini kita sudah membuat 1 buah, lalu selanjutnya kita buat lagi 3 buah. Lalu kita edit. Ini nomor 2. Dengan buahnya mangga. Harga 12.000. Di pilihan ketiga, buahnya adalah buahnya adalah buah pisang dengan harga 10.000. Lalu di pilihan keempat itu buahnya adalah strawberry dengan harga 18.000. Lalu jika kita sudah membuat if-nya, selanjutnya kita buat program untuk menghitung berapa jus yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Pertama kita berikan outputnya, kita berikan kalimat
berapa cup yang dibeli. Lalu kita berikan input jumlah. Ini variabel untuk jumlah atau menginput berapa jus yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Lalu kita berikan assignment untuk menghitung total harga dari jus yang dibeli oleh pelanggan tersebut dengan variabelnya itu subtotal, lalu dengan ekspresi harga dikali dengan jumlah. Nah, nanti pada saat kita sudah memilih buah-buahnya dan programnya tahu harganya berapa, dan setelah kita masukkan jumlah jus yang kita beli, nanti assignment subtotal ini akan menghitung harga dari jus buah tersebut lalu dikali dengan berapa jumlah yang kita beli. Itu nanti maka harganya akan dikalikan sesuai dengan jumlah jus yang dibeli oleh pelanggan. Lalu kita berikan if statement, kita berikan kondisi subtotal lebih atau sama dengan 50.000. Kenapa kita berikan if atau pilihan seperti ini menggunakan if? Karena nanti jika total harganya lebih dari 50.000, maka pelanggan akan mendapatkan sebuah diskon sebesar 10%. Nah, ini kita tambahkan assignment, kita masukkan variabel, lalu kita berikan ekspresi subtotal dikali 0,1. 0,1 ini itu artinya 10/100 atau 10%. Jadi nanti subtotal akan dikalikan dengan 0,1, maka akan keluar besaran dari diskon yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Tapi di sini jika total harganya tidak mencapai 50.000, maka pelanggan tidak akan mendapatkan diskonnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan atau menambahkan program di mana kita akan menanyakan apakah pelanggan tersebut seorang member atau bukan member. Nah, kenapa kita mengklasifikasikan apakah pelanggan tersebut seorang member? Karena jika pelanggan tersebut adalah seorang member, maka dia akan mendapatkan tambahan diskon 5%. Tetapi jika dia bukan seorang member, dia tidak akan mendapatkan tambahan diskon. Ini kita berikan kalimat untuk menanyakan apakah pelanggan seorang member. Lalu kita berikan pilihan dalam outputnya. Lalu kita berikan input membernya.
di sini untuk membuat program apakah pelanggan tersebut seorang member atau bukan, kita tambahkan if di sini. Nanti di if ini program akan menilai apakah pelanggan tersebut seorang member atau bukan. Ini kita berikan kondisi bahwa member adalah ya. Jika waktu menginput member ini dengan kata ya, maka kondisinya akan terpenuhi dan program akan menilai bahwa pelanggan tersebut seorang member dan mendapatkan diskon tambahan sebesar 5%. Untuk assignment-nya itu sama seperti diskon 10%, subtotal dikali dengan 0,05. Tapi jika pelanggan tersebut bukan seorang member, dia tidak akan mendapatkan diskon tambahan atau sebesar 0 rupiah. Lalu selanjutnya kita berikan sebuah penugasan untuk menghitung berapa total diskon yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Lalu dengan variabelnya total diskon, lalu dengan ekspresinya itu diskon 10% ditambah dengan diskon 5%. Maka nanti hasil yang keluar adalah dari total diskon ini ialah penggabungan dari diskon 10% dengan diskon 5%. Lalu selanjutnya penugasan yang akan kita berikan adalah total dari biaya atau total dari keseluruhan harga yang nantinya harus dibayar oleh pelanggan tersebut. Di sini variabelnya adalah total biaya. Ekspresinya sub total dikurang total diskon. Lalu setelah itu kita masukkan output untuk melakukan semua hasil-hasil yang telah dihitung oleh program yang telah kita buat. Output pertama yang kita buat itu kita akan memanggil nama buah yang dipilih oleh pelanggan. Ini kita masukkan nama buah, lalu kita panggil variabel buah. Nah, nanti di output ini akan tertera nama buah dan buah yang dipilih oleh pelanggan tersebut, karena kita sudah memanggil variabel dari buah ini. Lalu output selanjutnya untuk menampilkan berapa jus yang dibeli oleh pelanggan. Kita masukkan outputnya jumlah belinya. Kita panggil variabel jumlahnya. Di sini kita berikan kata tambahan agar jadi pelengkap dari output tersebut. Output selanjutnya adalah untuk menampilkan apakah pelanggan itu seorang member
atau bukan. Ini tekan member, lalu kita panggil variabel member. Lalu yang akan kita tampilkan selanjutnya adalah subtotal atau harga awal yang didapati oleh pelanggan. Jadi subtotal ini adalah harga dari jus buahnya dikalikan dengan jumlah jus buah yang dibeli oleh pelanggan. Ini kita masukkan subtotal, kita panggil variabel subtotal ya. Output selanjutnya itu untuk menampilkan total diskon yang didapatkan oleh pelanggan. Kita panggil variabel total diskonnya, lalu terakhir kita buat output total biaya atau total keseluruhan yang harus dibayar oleh pelanggan. Total biaya, lalu kita panggil variabel total biayanya. Output terakhir yang kita buat itu adalah untuk menjelaskan apakah kita ingin menginput programnya lagi atau kita tidak ingin menginput atau menjalankan programnya tersebut. Ini kita berikan kalimat pelanggan lagi. Kita berikan kalimat tambahan. Lalu kita memasukkan info ulang, masukkan nama variabelnya. Sudah. Jadi programnya sudah kita buat. Setelah itu kita akan mengujinya. Nah, di sini akan tampil output-output yang telah kita buat pertama di sini. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan menu dari jus buahnya. Yang pertama itu ada alpukat, mangga, pisang, dan stroberi. Nah, programnya akan meminta kita untuk memilih menu yang tersedia dengan menginputkan sebuah angka atau pilihan sesuai buah yang kita mau. Ini saya akan angka 1 memilih jus alpukat. Nah, lalu program akan menanyakan berapa cup atau berapa jus yang ingin kita beli. Sini saya akan membeli 5 cup. Nah, dan program akan menanyakan apakah saya seorang member atau bukan. Saya adalah seorang member. Maka output yang akan dikeluarkan adalah ini. Maka dia akan mengeluarkan outputnya. Sini nama buah yang saya beli adalah alpukat. Jumlah cup yang saya beli itu adalah 5 cup dan saya adalah seorang member. Lalu total harga yang saya beli itu 75.000.
lalu mendapatkan total diskon sebesar 11.250, dan akhirnya total biaya yang harus dibayar ialah sebesar Rp63.750. Dan program akan menanyakan lagi apakah kita ingin menginput programnya lagi. Ini saya mau memperbaiki beberapa hal. Kita coba jalankan programnya lagi. Kali ini saya akan memilih buah strawberry. Saya ingin membeli 3 cup. Saya bukan seorang member. Nah, lalu maka output yang dikeluarkan adalah buah yang sebeli sini tertera strawberry, sini di jumlah beli tertera jumlah cupnya, lalu apakah saya seorang member atau bukan, lalu di sini total harga awalnya, diskon yang saya dapat, lalu ini adalah total akhir yang harus dibayar. Nah, lalu kita akhiri programnya dengan ketikan, maka program akan berhenti. Seperti itu. Seperti itulah pembuatan program tersebut menggunakan aplikasi flowchart. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya dengan menggunakan Python, dan kita akan menyesuaikannya dengan program yang kita buat di flowchart. Pertama, kita langsung buat saja output pertama yang akan dikeluarkan oleh programnya nanti dengan mengetikkan fungsi print. Bentar.
Sini saya mau mengganti sintaksnya ke Python terlebih dahulu agar nanti filenya bisa langsung tersimpan dan untuk tampilannya akan sedikit menarik seperti warna-warnanya seperti itu. Sini sintaks, lalu kita pilih Python. Nah, nanti secara otomatis pemrograman akan mengeluarkan warnanya sesuai dengan fungsi dari pemrograman Python. Lalu balik lagi, kita akan membuat outputnya agar nanti di saat kita menjalankannya dia akan mengeluarkan menu-menu yang tersedia pada toko jus buah tersebut. Sini kita tanda kurung dan tanda petik. Gunanya di sini kita akan masukkan sebuah kalimat atau outputnya. Sini saya mau membuat terlihat sedikit menarik tampilannya. Kasir buah sehat Rara. Lalu kita masukkan print lagi, fungsi print. Lalu di sini kita buat tampilan menu jus buah. Lalu sini kita buat print lagi. Pertama adalah jus buah alpukat. Sini kita copy saja untuk mempercepat waktu, untuk menghemat waktu. Kita edit B pilih 4. Terus nomor 3 dengan buah pisang. Di sini buah mangga nomor 2. Nah, lalu kita buat assignment untuk variabel pengulangan tadi sesuai dengan yang kita buat di flowchart, yang dimana nanti saat kita menginput di variabel ulang, nanti programnya akan mengulang, programnya akan menilai bahwa kita ingin mengulang program yang telah kita buat. Jadi dia akan menjalankan program atau penugasan yang kita buat. Ini masukkan variabel ulang, lalu masukkan kalimat ya. Lalu di sini kita masukkan looping dengan jenisnya looping while, persis seperti yang kita gunakan di sini.
looping while. Lalu kita masukkan kondisinya. Kondisinya ialah while ulang sama dengan huruf Y. Nanti jika pada saat kita menginput di variabel ulang, jika kata atau huruf yang kita input sama dengan Y, maka program akan mengulangi programnya. Tapi jika tidak sama dengan Y, maka program akan menghentikan program ini. Lalu bawahnya kita masukkan variabel pilihan. Lalu masukkan input. Lalu di dalam blok while kita berikan if statement. Nah, di sini kita masukkan pilihan, variabel pilihan. Nah, pilihan 1. Jika dia memilih angka 1, maka program akan menilai nomor 1 itu ialah buah alpukat. Karena di sini kita akan masukkan variabel buahnya. Nah, buah nomor 1 itu adalah alpukat. Lalu variabel harga sebesar 15.000. Lalu kita berikan elif. Nah, jika pilihan yang kita masukkan nanti bukan angka 1, maka program akan mencari atau memilih sesuai dengan input yang kita masukkan. Variabel pilihan 2 dengan buahnya adalah mangga, harganya sebesar 12.000. Lalu kita masukkan elif lagi, dan jangan lupa di setiap if atau di elif kita harus memberikan titik 2 agar programnya berjalan. Buahnya pisang, harga 10.000. Lalu kita berikan elif terakhir. Angka 4. Strawberry, harganya 18.000. Lalu kita sini masukkan else, dimana nanti di else ini adalah jika kondisinya tidak memenuhi keempat ini,
maka program akan menampilkan sebuah output menu tidak tersedia gitu. Selanjutnya kita akan membuat program untuk menentukan berapa jumlah jus yang dibeli oleh pelanggan. Seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu assignment-nya. Jumlah adalah ini. Karena jumlah adalah sebuah integer atau sebuah bilangan bulat, maka sini kita masukkan tipe datanya integer. Lalu masukkan input, dan sini kita masukkan kalimat berapa cup yang dibeli. Lalu kita masukkan assignment untuk subtotalnya atau untuk menghitung harganya yang akan dikalikan dengan jumlah jus yang dibeli. Subtotal adalah harga kali jumlah. Nah, nanti persis seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat if ini, yang mana nanti program akan menilai apakah subtotalnya melebihi 50.000 atau kurang dari 50.000. Di sini kita ketikkan atau kita panggil fungsi if, lalu kita berikan kondisi variabel subtotal lebih dari 50.000. Sini berikan titik 2. Jika dia lebih dari 50.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Seperti ini. Ini subtotal kali 0,1. Tapi jika dia kurang dari 50%, maka tidak akan mendapatkan diskonnya atau sebesar 0 rupiah. Lalu setelahnya kita buat program atau kita buat sini untuk menentukan apakah pelanggan tersebut seorang member atau bukan. Seperti ini. Caranya kita berikan assignment terlebih dahulu, assignment dari member, lalu kita masukkan fungsi input, masukkan kalimat atau outputnya apakah pelanggan seorang member. Lalu kita berikan pilihan di sini, ya atau tidak. Lalu kita beri fungsi if untuk menentukan apakah pelanggan
seorang member atau bukan, dengan tambahan fungsi lower. Kenapa saya menambahkan fungsi lower? Karena di sini lower itu berfungsi agar nanti jika saya mau input kata iya ini, mau itu dia huruf besar, atau dia huruf kecil, maka program akan tetap menjalankan program tersebut, karena program menilai bahwa itu adalah hal yang sama dan tidak merupakan hal yang berbeda atau variabel yang berbeda. Jadi sini berguna untuk mengatasi apabila pengguna salah menginput, seperti itu kurang lebih. Berikan operator sama dengan ya. Sini kita berikan titik 2, lalu kita assign-nya diskon 5 itu subtotal dikali 0,05, lalu sini else diskon 0 rupiah. Lalu jika sudah membuat membernya, sebenarnya kita masukkan assignment, total diskon, dan total biaya ini. Masukkan variabel total diskon 10 ditambah diskon 5, lalu total biaya adalah subtotal dikurang total diskon. Lalu di sini kita akan mengeluarkan output dari program yang telah kita buat. Pertama kita berikan fungsi print, lalu tanda kurung, lalu tanda petik, lalu kita tambahkan f-string. Kenapa kita memberikan f-string? Karena di dalam output ini kita akan memasukkan sebuah variabel. Nah, gunanya f-string ini agar variabel tersebut bisa kita masukkan ke dalam output tersebut. Sebelumnya, pertama kita akan buat sedikit tampilan menarik dengan fungsi new line. Jadi nanti dia line-nya tidak terhubung satu sama lain. Jadi nanti atau saat kita menjalankan programnya itu ada sedikit space, satu baris seperti itu. Lalu baru print kurung, kita masukkan string. Nah, lalu kita berikan output nama buah nama buah yang dipilih oleh pelanggan. Untuk memasukkan variabel, kita menggunakan kurung kurawal. Lalu kita masukkan variabelnya. Di variabel di nama buahnya itu dia itu masuk di variabel buahnya. Jadi di sini untuk nama strawberry, nama pisang, mangga, dan alpukat itu dia
masuk di variabel buahnya. Lalu kita print lagi, kita kasih string, kita berikan jumlah beli 2. Lalu kita berikan ungkur awal, masukkan variabel jumlah, kita buat lagi, kita buat output ini sesuai dengan yang kita buat saat di flowchart tadi. Jadi sini ada di flowchart itu ada output sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti saya akan membuat di Python ini sebanyak 7 output juga. Setelah kita membuat output jumlah beli, selanjutnya kita buat output dari member. Masukkan variabel member, string, lalu output selanjutnya itu sub total. Pakai kurung awal, masukkan variabel sub total, berikan print lagi, lalu total diskon, pakai kurung awal, masukkan variabel total diskon, lalu print selanjutnya total biayanya, f-string, tanda petik, total biaya. Nah, pakai kurung awal, masukkan variabel total biaya. Di sini untuk tampilan tambahan saja. Tanda petik. Lalu kita tambah fungsi new line agar nanti dia berpisah dengan line selanjutnya atau output selanjutnya. Lalu untuk terakhir kita tulis program untuk input ulang ini. Kita berikan variabel ulang, input, variabel ulang, input, kita masukkan outputnya pelanggan lagi, lalu kita beri pilihan Y atau N, itu. Nah, program sudah selesai. Kita coba jalankan di CMD, tapi sebelumnya kita save terlebih dahulu. Save-nya kasir, jangan.
ini aja, lab 3 nomor 2 npm nya kita save, kita coba uji menggunakan CMD. Sebenarnya di Sublime juga bisa, atau menggunakan aplikasi Python ya, untuk menjalankan program tersebut. Tapi di sini saya akan coba menggunakan CMD atau command prompt. Di sini untuk memanggil file dari Python-nya, kita ketik Python spasi nama file yang kita simpan tadi, 3 nomor 2 npm, lalu kita enter. Nah, di sini di CMD itu akan tampil output-output yang kita buat pada awal codingan atau program yang kita buat awal seperti ini. Ini output-outputnya, output buahnya, terus pemilihan menunya, maka dia akan keluar di sini. Lalu ini kita akan memilih buah alpukat, buah pisang. Nah, buah pisang itu dia di nomor 3, maka kita menginput angka 3. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Codingan sudah benar, input sudah. Ini lupa tambahkan fungsi lower. Buahnya benar. Oh, sepertinya ini tidak spasi. Coba spasi terlebih dulu, apakah kita coba ulang. Python lab 3 2 beli pisang. Kesalahannya itu sudah benar. Input choose.
sebentar. Jumlah, coba kita berikan spasi. Oke. Hmm, benar. Hmm, item, tiga, dua, lima, tujuh, delapan, tiga. Hmm, eh, sebentar. Saya coba periksa codingan yang sebelumnya sudah saya buat. Ini sudah benar. Oh, maaf. Sini ada kesalahan dalam memberikan blok. Jadi, eh, saat kita membuat program di dalam while di Python, maka blok di dalam Python tersebut harus di dalam while ini. Jadi, di dalam while ini kan eh, di kasirnya, ini, ya kan semua pemrograman di flowchart itu dia
masuk ke dalam semua di program ini, semuanya itu dia masuk ke dalam loop statement. Jadi di Python saya membuat kesalahan. Jadi di sini saya tidak memasukkan semuanya ke dalam blok di while-nya, sehingga program tidak berjalan. Jadi jika saya ubah bloknya ke dalam while-nya semuanya, saya masukkan dulu semuanya. Nah, kita save, kita buat ulang lagi cmd. Nah, kita masukkan filenya Python lab 3 nomor 2 Nah, kita coba masukkan kembali nomor 3. Nah, programnya berjalan karena ini di output dari jumlah ini itu dia berada dalam blok while. Jadi jika pemrograman tersebut di dalam sebuah statement, jika agar jika kita membuat sebuah statement seperti looping, itu kita harus memasukkan semua program ke dalam while tersebut atau ke dalam blok while-nya. Tapi jika kita ingin membuat looping baru, kita bisa keluar dari looping dari while-nya. Seperti kita for loop. Nah, maka nanti saat kita sudah keluar dari looping while, maka program akan menjalankan looping for ini. Seperti itu. Kita lanjutkan jalankan programnya. Ini saya ingin membeli 4 cup. Saya seorang member. Nah, di sini nama buahnya itu adalah pisang, karena pilihan yang saya pilih itu angka 3, maka dia program akan membaca bahwa di pilihan 3 tersebut buahnya adalah pisang dan harganya itu sebesar 10.000. Nah, sini buahnya pisang, jumlah yang saya beli itu ada 4. Di sini saya ada semua member. Sini. Nah, lalu subtotal yang saya dapatkan itu harga pisangnya 10.000, lalu dikalikan dengan jumlah yang saya beli. Ini saya beli 4 cup, berarti 10.000 dikali dengan 4, maka subtotalnya adalah 40.000. Dan total diskon yang saya dapatkan karena dia di bawah 50.000 ini, maka saya tidak mendapatkan diskon 10%.
Tapi karena saya merupakan seorang member, saya mendapatkan diskon 5% di sini. Nah, diskon 5% dari 40.000 adalah 2.000. Maka total biaya yang harus saya bayar nanti itu adalah 38.000. Itu. Lalu kita coba skenario lain. Kita ulangi programnya dengan input Y. Nah, sini saya mau membeli jus strawberry sebanyak 6 cup. Saya seorang member. Nah, ini tampilannya nama buahnya strawberry, lalu jumlahnya sebanyak 6, saya seorang member, dan subtotalnya di sini sebesar 108.000 karena harga dari strawberry itu sebesar 18.000, lalu dikalikan dengan jumlah yang saya beli sebanyak 6, jadi 18.000 dikali 6 sebesar 108.000, dan total diskon yang saya dapatkan itu sebesar 16.200 karena karena subtotal yang saya dapat itu lebih dari 50.000 nih di if subtotal. Kalau dia lebih dari 50.000, maka saya akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, dan karena saya adalah seorang member, saya akan mendapatkan sebuah diskon tambahan sebesar 5%. Nah, jadi di total diskon itu saya mendapatkan diskon sebesar 16.200 karena diskon dari total yang saya beli lebih dari syaratnya sebesar diskon 10%, dan karena saya adalah seorang member, saya mendapatkan diskon 5%, tambahan diskon 5%. Maka kedua diskon tersebut dijumlahkan, maka total diskon yang saya dapatkan itu sebesar 15%. Nah, diskon 15% dari 108.000 itu sebesar 16.200 rupiah, dan total yang harus saya bayar itu jadinya 91.800. Lalu kita coba buat skenario yang lain. Saya ingin membeli jus pisang, tapi saya beli 2 cup saja, tapi saya bukan seorang member. Nah, di sini akan terlihat nama jus buah yang saya pilih itu alpukat, lalu jumlah yang saya beli itu 2 jus, lalu di sini keterangan saya bukan seorang member. Nah, subtotalnya adalah 30.000 karena harga dari alpukat itu sebesar 15.000, lalu dikalikan 2, maka subtotalnya itu 30.000. Lalu kenapa di sini total diskon saya 0%? Karena saya tidak memenuhi if dari subtotal dan if dari member. Karena subtotal saya itu tidak lebih atau tidak lebih sama dengan 50.000 atau kurang dari 50.000, maka saya tidak mendapatkan diskon 10%, dan saya juga bukan seorang member, maka saya tidak mendapatkan diskon 5% juga. Jadi diskon yang saya dapatkan itu 0% atau tidak mendapatkan diskon sepeser pun. Maka total biaya yang saya dapatkan itu sebesar 30.000 rupiah. Seperti itu. Dan skenario terakhir yang kita buat itu buah mangga sebanyak 7 jus,
kalau saya adalah seorang member, saya bukan seorang member. Nah, di sini terlihat buah yang saya pilih itu adalah mangga. Jumlah yang saya pilih itu, jumlah jus yang saya beli itu ada 7. Lalu saya bukan seorang member, maka subtotal yang saya dapatkan itu sebesar 84.000 karena harga dari buah mangga itu sebesar 12.000 dikalikan dengan jumlah yang saya beli sebanyak 7. 12.000 dikali 7 itu sebesar 84.000. Lalu total diskon yang saya dapat itu sebesar 8.400. Kenapa diskon yang saya dapatkan kecil? Karena saya hanya mendapatkan diskon dari subtotal ini. Subtotal dari diskon 10%. Karena subtotalnya itu lebih dari 50.000. Tetapi saya tidak mendapatkan diskon 5% karena saya bukan seorang member. Nih. Makanya saya tidak mendapatkan diskon tambahan sebesar 5% tersebut. Seperti itu. Maka total yang saya dapatkan atau total biaya yang harus saya bayar itu sebesar 75.600 rupiah. Terus ini kita akhiri programnya. Nah, maka program akan berakhir. Lalu satu hal yang saya dapatkan saat membuat program ini ialah mungkin terdapat kesusahan pada saat saya membuat program. Seperti tadi, saya lupa memasukkan semua program ini ke dalam block while, sehingga program tidak berjalan dengan lancar atau program tidak berjalan dengan benar. Itu. Dan hal penting yang ada pada loop, loop yang saya gunakan, saya di sini menggunakan loop while karena loop while ini dia merupakan tipe pengulangan boolean statement atau looping yang akan menilai apakah kondisi tersebut atau kondisi yang kita berikan sudah sesuai atau sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Seperti itu. Itu pentingnya karena jika kita tidak memberikan looping while ini, maka programnya hanya akan berjalan sekali saja seperti ini. Jika saya tidak memberikan while ini, kita save. Bloknya saya makan terlebih dahulu. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana jadinya jika saya tidak menambahkan looping while tersebut. Karena berdasarkan yang saya jelaskan tadi, looping while ini berguna agar kita bisa mengulang program yang kita buat. Karena kita karena looping yang saya gunakan itu yang while, yang dimana while itu adalah boolean statement, maka looping ini akan menilai apakah kondisi yang saya berikan sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka program akan mengulang kembali program.
Tapi jika tidak terpenuhi, maka program akan mengakhirinya. Ini. Nah, kita pilih 1, hanya 2, ya. Nah, walaupun di sini saya menginput ingin mengulangi lagi, tapi program tidak menjalankan pengulangan karena saya tidak menggunakan while atau looping while di sini. Walaupun di output terakhir itu saya memberikan pilihan while-nya atau memberikan pilihan pengulangan. Tapi program tidak melakukan pengulangan karena saya tidak memberikan while tersebut. Seperti itu. Lalu kita berikan lagi while-nya. Kita kembalikan while-nya. Save. Jika saya ketik ingin mengulang, nah, maka program akan mengulang kembali. Sederhananya jika di program, nah, ini kan dia tipe while atau loopingnya. Ini semua program yang saya buat, dia berada dalam cakupan while ini. Nah, while ini, saat saya sudah mencapai akhir di sini, maka program akan menuju ke awal sini dan menilai apakah kondisi dari looping ini sudah terpenuhi atau belum. Nah, kan kondisi yang saya berikan di while ini itu adalah ulang sama dengan y. Jika saya menginput di variabel ulang itu y, maka kondisinya itu terpenuhi dan program akan mengulang ini. Seluruh program yang saya buat tadi ya, dia akan mengulang atau menjalankannya kembali. Tetapi jika saya menginput n atau selain huruf y, maka program looping ini atau looping statement ini dia akan menilai bahwa kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menuju false, lalu dia mengakhiri program tersebut. Seperti itu. Nah, lalu itu saja program yang saya buat di video kali ini. Lalu sebelumnya saya minta maaf apabila penjelasan saya sulit dimengerti atau kurang dipahami dan selalu mengulang-ulang yang membuat kalian kebingungan. Karena ini juga saya masih proses belajar. Gitu. Lalu intinya saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.